Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan ini, saya akan membacakan ringkasan buku Rahasia Terbesar, karya Rhonda Byrne. Selamat mendengarkan. Setelah The Secret dirilis pada tahun 2006, hidup saya menjadi apa yang hanya bisa saya gambarkan sebagai kehidupan impian. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip rahasia secara religius, pikiran saya menjadi sangat positif, sehingga kehidupan saya mencerminkan keadaan positif itu dalam kebahagiaan, kesehatan, hubungan, dan keuangan saya. Saya juga menemukan diri saya dengan cinta alami dan rasa terima kasih untuk segala sesuatu dalam hidup. Namun terlepas dari semua itu, sesuatu di dalam diri saya terus mendorong saya untuk mencari lebih banyak kebenaran, mendorong saya untuk melanjutkan pencarian, meskipun untuk apa, saya belum tahu. Tanpa sepengetahuan saya pada saat itu, saya telah memulai apa yang akan menjadi perjalanan 10 tahun. Itu dimulai dengan mempelajari ajaran tradisi kuno di Eropa, Rose Cross Order, dan saya mempelajari ajaran mendalam mereka selama bertahun-tahun. Saya juga menghabiskan beberapa tahun mempelajari Buddhisme, banyak karya mistikus Kristen, teologi, Hinduisme, Taoisme, dan Sufisme. Disadari atau tidak, kita telah mencari rahasia terbesar tanpa henti setiap hari dalam hidup kita. Rahasia besar ini terlihat jelas bagi kita masing-masing untuk dilihat, namun kita telah melewatkannya. Kami telah melewatkan kebenaran selama ribuan tahun karena kami terganggu oleh masalah kami, drama dalam hidup kami, datang dan perginya peristiwa di dunia. Kami telah menerima banyak ide dan kepercayaan palsu sepanjang hidup kami, dan mereka telah membuat kami diperbudak. Setiap kali kita menderita, itu karena kita salah mengartikan identitas kita sendiri. Kemanusiaan menderita kesalahpahaman tentang sifat sejati kita. Anda memiliki pengalaman menjadi seseorang, tetapi dalam gambaran yang lebih besar bukanlah siapa Anda sebenarnya. Anda seharusnya bahagia sepanjang waktu. Kebahagiaan adalah sifat sejati Anda. Menemukan siapa diri Anda sebenarnya telah diberi banyak nama, pencerahan, realisasi diri, penemuan diri, kebangkitan, mengingat, buka diri Anda terhadap kemungkinan bahwa Anda dapat mengalami kebenaran tentang diri Anda saat ini juga. Ketika Anda sepenuhnya mengenali siapa diri Anda akan mengalami hidup tanpa masalah, kesal, sakit hati, khawatir, atau takut, dan Anda akan dipenuhi dengan kegembiraan, kepositifan, pemenuhan, kelimpahan, dan kedamaian. Satu keyakinan telah menghalangi kita untuk membuat penemuan terbesar, keyakinan bahwa kita adalah tubuh dan pikiran kita. Anda bukanlah tubuh Anda adalah kendaraan yang Anda gunakan untuk mengalami dunia. Tubuh Anda tidak sadar. Percaya bahwa Anda adalah tubuh Anda menciptakan ketakutan terbesar umat manusia, ketakutan akan kematian. Diri Anda yang sebenarnya tidak pernah mati. Anda bukanlah pikiran Anda. Pikiran hanyalah pikiran. Jika tidak ada pikiran, maka tidak ada pikiran. Anda bukanlah sebuah pikiran, sensasi, atau perasaan. Karena jika demikian, ketika mereka berakhir, Anda juga akan berakhir. Tubuh dan pikiran Anda bersama-sama membentuk apa yang kita sebut sebagai seseorang, diri yang dibayangkan. Seseorang adalah apa yang Anda alami, bukan siapa Anda. Kita tidak akan pernah bisa memiliki kebahagiaan abadi yang sejati sementara kita berpegang pada keyakinan bahwa kita adalah manusia. Anda mengalami tubuh, mengalami pikiran, dan mengalami pengalaman menjadi seseorang, tetapi mereka bukanlah Anda. Kami berpura-pura menjadi orang kecil yang terbatas melalui pikiran yang terus-menerus tentang keterbatasan. Siapa Anda sebenarnya tidak terbatas, yang berarti sama sekali tidak ada yang berkuasa atas Anda. Anda telah menyadari seluruh hidup Anda, kesadaran adalah dan telah menjadi satu-satunya yang konstan dalam hidup Anda. Kesadaran itu adalah siapa Anda sebenarnya, Anda adalah kesadaran. Anda tidak dapat mengetahui atau mengalami kehidupan apapun tanpa kesadaran. Bukan pikiran atau tubuh yang menyadari hidup Anda. Kesadaran adalah apa yang disadari dari setiap pengalaman hidup yang Anda miliki. Bayangkan Anda tidak memiliki tubuh atau pikiran, nama, kisah hidup, masa lalu, ingatan, kepercayaan, atau pikiran. Yang tersisa adalah kesadaran. Kami biasanya memberikan perhatian kami secara eksklusif pada pikiran dan semua yang kami rasakan. Jadi kami kehilangan apa yang selalu hadir, kesadaran. Kesadaran hadir bahkan ketika Anda sedang tidur. Saat Anda bertanya pada diri sendiri pertanyaan, apakah saya sadar? Segera kesadaran diperhatikan. Itu tidak muncul, itu selalu hadir. Segala sesuatu selain kesadaran akhirnya berakhir atau mati. Aku, yang kita sebut diri kita sendiri di setiap usia adalah aku, kesadaran yang awet muda, yang telah menyaksikan seluruh hidup kita. Alih-alih mencari kebahagiaan di dunia luar, kita perlu berpaling dan melihat ke dalam,
hanya ke arah itu kita akan menemukan semua yang kita cari. Anda adalah kesadaran, Anda bukan orang yang menyadari sesuatu. Teleskop hanyalah instrumen tanpa astronom melihatnya, dan tubuh serta pikiran Anda adalah instrumen kesadaran. Hanya ada satu kesadaran, dan itu adalah kesadaran yang sama yang bekerja melalui setiap orang. Anda tidak menyadari pikiran atau sensasi di tubuh orang lain karena kesadaran telah disalurkan melalui pikiran Anda, menjadikannya terlokalisasi di tubuh Anda. Kesadaran atau kesadaran ada di seluruh tubuh Anda dan dimanapun di luar tubuh Anda. Kita dapat menaruh perhatian kita baik pada pikiran di kepala kita atau pada kesadaran kita. Tempatkan perhatian Anda pada kesadaran sesering mungkin. Praktek kesadaran langkah 1, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sadar? Langkah 2, perhatikan kesadaran. Langkah 3, tetap sebagai kesadaran. Cara untuk mematahkan kebiasaan pikiran untuk berpikir tanpa henti sekali dan untuk selamanya adalah dengan tetap menjadi kesadaran sebagaimana adanya. Alihkan perhatian Anda ke kesadaran dengan memperhatikan kesadaran beberapa kali sepanjang hari. Cara sederhana untuk tetap sebagai kesadaran, buka perhatian Anda lebar-lebar seperti lensa pada kamera sehingga Anda tidak lagi fokus pada detail apapun, dan kesadaran terungkap. Untuk berlatih, temukan sesuatu yang dekat untuk difokuskan, dan fokuskan perhatian Anda hanya pada hal itu. Sekarang buka perhatian Anda sehingga sangat luas, menyerap sebanyak mungkin lingkungan sekitar Anda tanpa berfokus pada sesuatu yang khusus. Hidup ini adalah mimpi. Seluruh dunia hanyalah ilusi mimpi. Dalam mimpi malam Anda, pikiran Anda menciptakan seluruh dunia dan membuat segalanya begitu nyata sehingga Anda tidak mempertanyakannya sampai Anda bangun. Keadaan terjaga juga hanyalah permainan yang sangat meyakinkan yang dihasilkan oleh kesadaran. Karena pikiran bersifat mekanis, jika kita hidup dari pikiran kita, hidup kita bersifat mekanis. Ketika pikiran kita menjalankan hidup kita dicegah untuk melihat dunia sebagaimana adanya. Ketika Anda bangun, Anda akan berada di dunia tetapi bukan dari dunia. Gunung kesadaran adalah metafora untuk kesadaran. Perspektif hidup Anda berkembang saat Anda semakin tinggi. Di puncak gunung, Anda bisa melihat keindahan dan kesempurnaan segalanya. Pikiran Anda terdiri dari pikiran-pikiran, dan pikiran-pikiran yang dihasilkannya berasal dari program-program yang dibentuk oleh keyakinan Anda dan disimpan dalam pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar menyimpan keyakinan, ingatan, ciri kepribadian, proses otomatis, dan kebiasaan kita. Pengoperasiannya tidak berbeda dengan komputer. Langkah pertama menuju kebebasan adalah saat kita memahami bahwa pikiran kita menciptakan hidup kita. Apa yang Anda pikirkan itulah yang terwujud. Kebiasaan mempercayai pikiran kita sendiri merampas kemampuan kita untuk hidup dalam keagungan dan kemuliaan diri kita yang sebenarnya. Pikiran Anda tentang seseorang, keadaan, atau peristiwa yang menjadi sumber situasi negatif dalam hidup Anda, bukan orang, keadaan, atau peristiwa yang sebenarnya. Berpikir dibuat untuk memesan apa yang Anda inginkan. Berpikir tidak diperlukan untuk hal lain karena segala hal lainnya diurus oleh kesadaran. Pikiran Anda bukanlah otak Anda tidak berpikir, pikiran datang dari pikiran Anda. Pikiran Anda seluruhnya terdiri dari pikiran. Jika tidak ada pikiran saat ini, tidak ada pikiran. Kebanyakan orang mempercayai pikiran mereka sendiri seolah-olah itu adalah fakta, yang menjelaskan mengapa hidup begitu penuh tekanan dan tantangan bagi banyak orang. Pikiran negatiflah yang menjadi penyebab stres dan penderitaan kita, jadi kita perlu menjadi sangat waspada terhadap pikiran negatif. Saat kita mempercayai pikiran kita langsung terjebak dalam film imajiner buatan pikiran yang diputar di dalam kepala kita, dan kita tidak lagi mengalami dunia sebagaimana adanya. Pikiran juga bertanggung jawab untuk menimbulkan perasaan kita, dan selanjutnya perasaan kita akan menimbulkan lebih banyak pikiran. Tidak ada yang salah dengan pikiran, masalahnya hanya dimulai ketika kita mempercayai pikiran negatifnya. Orang yang marah, sakit hati, khawatir, cemas, atau kecewa bukanlah diri Anda yang sebenarnya, itu pikiranmu. Pikiran hanya memiliki 3 jenis pemikiran yang berbeda: pikiran mengukur, membandingkan, dan menjelaskan. Salah satu kebohongan terbesar yang diyakinkan oleh pikiran kita adalah kisah bahwa kita adalah tubuh dan pikiran. Kisah lain yang meyakinkan pikiran kita adalah kisah tentang waktu. Waktu adalah ilusi konsep mental yang diciptakan oleh pikiran. Semua yang benar-benar ada adalah saat ini, masa lalu dan masa depan hanya ada dalam bentuk pikiran. Anda tidak perlu melenyapkan pikiran Anda atau berperang dengan pikiran Anda. Kesadaran adalah jalan keluar Anda dari kekacauan pikiran. Ketika Anda mengamati pikiran Anda alih-alih tersesat di dalamnya,
Anda melihatnya apa adanya, sesuatu yang terpisah dari Anda yang dapat Anda pilih untuk percaya atau tidak. Ketika Anda bebas dari semua perasaan negatif, yang tersisa adalah kesadaran tak terbatas Anda, dan hidup Anda akan benar-benar menakjubkan. Pikiran menciptakan perasaan. Jenis pikiran yang Anda miliki akan menciptakan jenis perasaan yang sama. Apa yang Anda rasakan di dalam akan sama persis dengan pengalaman Anda di dunia luar. Merasa baik adalah sifat sejati Anda. Setiap kali Anda merasa baik, itu berarti Anda harus melepaskan perasaan buruk, memungkinkan perasaan baik muncul secara alami. Perasaan positif dan baik adalah hasil dari mengatakan, ya, pada apa yang terjadi dalam hidup. Perasaan negatif adalah hasil dari berpikir atau mengatakan, tidak tentang apa yang terjadi dalam hidup. Perasaan positif benar-benar tanpa usaha karena itu adalah sifat sejati kita. Perasaan negatif membutuhkan energi yang sangat besar untuk dipertahankan. Sejak kita masih anak-anak kita secara tidak sadar telah menekan perasaan negatif yang tak terhitung jumlahnya, yang sekarang tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita. Ketika Anda memiliki pengalaman negatif yang menyebabkan perasaan buruk, kecuali Anda benar-benar melepaskan perasaan negatif itu, perasaan itu akhirnya akan terdorong ke bawah dan tertekan di dalam diri Anda. Melepaskan uap atau ventilasi bukanlah jawabannya. Itu hanya akan menambah lebih banyak energi pada emosi kita yang sudah tertekan, karena perasaan yang diungkapkan juga akan ditekan. Perasaan tertekan akan menemukan jalan keluar untuk menghilangkan tekanan dari tubuh, sehingga ia akan menemukan orang, keadaan, atau peristiwa untuk memungkinkan sebagian energi yang terkumpul dilepaskan. Ketika Anda selanjutnya mengalami emosi negatif yang melanda Anda, ingatlah bahwa tidak peduli bagaimana kelihatannya bagi Anda mengalaminya karena itu sudah ada di dalam diri Anda, bukan karena orang luar atau keadaan yang menyebabkannya. Perasaan negatif diberi energi lebih jauh ketika kita percaya bahwa perasaan negatif adalah siapa diri kita. Pertanyakan setiap perasaan negatif dengan, apakah saya itu? Atau apakah saya yang menyadarinya? Perhatikan bahwa perasaan muncul dan kemudian menghilang, dan Andalah, kesadaran, yang menyadarinya datang dan pergi. Jangan berharap orang, keadaan, dan peristiwa berubah agar Anda merasa lebih baik. Untuk mengubah perasaan Anda pada saat tertentu selalu merupakan pekerjaan orang dalam. Kebahagiaan adalah keadaan alami Anda, jadi jika Anda tidak merasakan kebahagiaan saat ini, Anda memiliki perasaan negatif yang menghentikan kehadiran kebahagiaan itu. Waspadai perasaan negatif tanpa menolaknya, mengungkapkannya, atau menilainya dengan cara apapun, dan lihat bahwa itu hanya perasaan. Energi di balik perasaan negatif secara alami akan terlepas saat Anda membiarkan perasaan itu hadir. Ini adalah proses otomatis. Menyambut adalah praktik yang menghilangkan perasaan negatif. Menyambut adalah kebalikan dari menolak. Menyambut mengatakan perasaan negatif, ya, Anda diterima di sini. Pada awalnya akan sangat membantu jika, saat Anda membuka perhatian, Anda juga membuka lengan ke samping tubuh, Anda juga dapat secara sadar membuka hati Anda. Gunakan proses penyambutan untuk apapun yang membuat Anda merasa tidak enak, pikiran atau cerita negatif apapun, perasaan negatif, sensasi atau ingatan yang menyakitkan, dan keyakinan yang membatasi. Ketika Anda membiarkan perasaan buruk hadir dan Anda belum menekannya, perasaan itu tidak akan pernah sekuat itu lagi di dalam diri Anda. Setiap perasaan negatif ada untuk mengarahkan Anda kembali ke rumah siapa Anda sebenarnya. Mereka mengingatkan Anda pada fakta bahwa Anda mempercayai cerita yang tidak benar, sehingga Anda dapat menyambut perasaan itu dan menjalani hidup Anda sebagai kesadaran luar biasa bahwa Anda sebenarnya. Emosi negatif hanya muncul saat Anda siap untuk bebas darinya. Ketika Anda melepaskan perasaan negatif Anda di sekitar subjek yang sangat Anda rasakan, Anda melepaskan semua energi yang telah Anda fokuskan padanya dan melemahkan keadaan di sekitar subjek tersebut. Saat kita menyambut perasaan tertekan yang muncul dari ingatan, ratusan dan ribuan pikiran yang melekat pada ingatan itu akan dilepaskan bersama perasaan itu. Perasaan ringan, bahagia, dan tinggi, yang Anda rasakan saat melepaskan perasaan yang melekat pada kenangan menyakitkan tidak dapat dijelaskan. Latihan super langkah 1, sambut segala sesuatu yang negatif. Langkah 2, tetap sebagai kesadaran. Mencintai kesadaran adalah salah satu cara untuk tetap sebagai kesadaran. Anda tidak dimaksudkan untuk menderita, dan saat Anda hidup sebagai diri sejati Anda, kesadaran, Anda tidak akan pernah menderita. Penderitaan disebabkan oleh mempercayai pikiran negatif. Jadi, penderitaan itu dipaksakan sendiri. Jika kita menolak apa yang terjadi, kita akan menahan situasinya, dan kita akan terus menderita. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini, apakah saya yang menderita?
Atau apakah saya yang sadar akan penderitaan? Yang benar adalah bahwa Andalah yang menyadari penderitaan, bukan yang menderita. Ada satu keyakinan khususnya yang merupakan akar penyebab dari semua penderitaan di dunia. Itu adalah keyakinan bahwa kita adalah orang yang terpisah. Masalah hanya ada dalam pikiran manusia, masalah tidak nyata, masalah hanya dibayangkan. Untuk mengalami kehidupan yang bebas masalah, alih-alih mempercayai pikiran Anda, gunakan kekuatan kesadaran Anda untuk menyadari pikiran Anda. Ketika kita memberikan perhatian kita pada suatu masalah, kita memberi energi pada masalah itu dan itu menjadi lebih besar. Ketika kita mengalihkan perhatian kita dari masalah, masalah itu hilang karena semua energi telah dikeluarkan darinya. Setelah Anda mengalihkan perhatian Anda dari masalah apapun, Anda dapat menggunakan pikiran Anda untuk menciptakan apa yang Anda inginkan, dengan memfokuskan pikiran dan pemikiran Anda pada apa yang Anda inginkan. Gunakan kekuatan kesadaran Anda untuk menyadari pikiran dan cerita negatif pikiran Anda. Dengan demikian melautkannya, dan Anda akan bebas dari semua masalah dan penderitaan. Keyakinan hanyalah sebuah pemikiran yang kita pikirkan berulang kali, sampai kita mempercayainya. Semua keyakinan terbatas karena berasal dari pikiran. Keyakinan disimpan dalam pikiran bawah sadar kita di mana ia beroperasi sebagai program otomatis. Keyakinan akan terus memproyeksikan dirinya ke dalam hidup Anda dan menjadikannya benar. Keadaan apapun yang muncul dalam hidup Anda saat ini dihasilkan oleh sistem kepercayaan Anda. Berhati-hatilah ketika Anda mendengar diri Anda sendiri berkata, "Saya percaya," atau "Saya tidak percaya." Karena mengikuti kata-kata itu dengan segera adalah sebuah keyakinan. Berhati-hatilah ketika Anda mendengar diri Anda berkata, "Saya pikir," atau "Saya tidak berpikir," karena kemungkinan besar apa yang akan terjadi selanjutnya juga akan mengungkapkan keyakinan. Pertanyakan semuanya, melalui pertanyaan, kita dapat menemukan keyakinan yang membatasi yang kita pegang yang mengaburkan kebenaran. Sementara kepercayaan tetap tersimpan dalam pikiran bawah sadar, mereka secara otomatis akan terus berperan dalam hidup Anda. Tetapi pada saat Anda menjadi benar-benar sadar akan suatu keyakinan yang Anda pegang, keyakinan itu dibongkar. Setiap keyakinan yang Anda sadari dan akhirnya bubar akan mendorong hidup Anda ke ketinggian kebebasan, kelimpahan, ringan, dan kegembiraan. Anda dapat memberikan instruksi kepada pikiran bawah sadar untuk menyoroti keyakinan Anda untuk Anda, sehingga Anda dapat menjadi lebih sadar akan hal itu. Tunjukkan kepada saya keyakinan saya dengan jelas satu persatu, sehingga saya menjadi sadar akan setiap keyakinan itu. Ketika sebuah keyakinan lenyap, ia juga membawa beribu-ribu pemikiran yang melekat pada keyakinan itu, yang juga telah terkubur dalam pikiran bawah sadar. Kami tidak menyadari bahwa keyakinan kami yang membuat hidup kami begitu berat, dan membuat kami merasa lebih tua, dan keyakinan kami yang menahan kami untuk memiliki kehidupan yang layak kami dapatkan. Untuk mengungkap keyakinan Anda, waspadai reaksi Anda. Reaksi sebenarnya adalah keyakinan yang terselubung. Yang harus Anda lakukan saat menyadari diri Anda bereaksi adalah menyadari reaksi tersebut. Saat Anda menyadari reaksinya, Anda menghilangkan kekuatannya. Kamu adalah kebahagiaan, itu adalah sifat aslimu. Kebahagiaan, mata air kebahagiaan yang tidak pernah berakhir, ada di sini sekarang di dalam diri Anda. Tidak ada kebahagiaan lain selain kebahagiaan diri sejati Anda. Kesadaran, kebahagiaan yang Anda rasakan setiap saat dalam hidup Anda adalah kebahagiaan kesadaran. Tidak ada yang lebih baik untuk keadaan hidup Anda selain Anda merasa bahagia. Semakin bahagia Anda, semakin mudah hidup Anda. Ketika kita mencari kebahagiaan di dunia, kebahagiaan kita cepat berlalu. Kita dapat menikmati semua hal indah yang kita inginkan, lakukan, atau miliki di dunia. Tetapi kita dapat menikmati hal-hal tersebut dengan pengetahuan penuh bahwa satu-satunya tempat untuk menemukan kebahagiaan sejati dan permanen ada di dalam diri kita. Pikiran Anda menentukan perasaan Anda, jadi jika Anda tidak bahagia itu karena Anda memikirkan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Berdiri di antara Anda dan kebahagiaan permanen dan siapa Anda sebenarnya adalah satu pemikiran, saya tidak menginginkan ini. Ketika Anda merasakan sakit atau sakit hati dari suatu situasi, biarkan perasaan menyakitkan itu menjadi peringatan yang memberitahu Anda bahwa saat ini Anda mempercayai pikiran negatif yang tidak benar. Banyak dari kita secara tidak sengaja menolak untuk bahagia. Cukup dengan menyadari bahwa kita telah menolak kebahagiaan, kita mengambil sebagian besar kekuatan dari keyakinan yang ditekan yang menyebabkan kita menolak kebahagiaan. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk menjadi bahagia. Sebaliknya, kita perlu berhenti melakukan apa yang kita lakukan yang membuat kita tidak bahagia. Hanya ada satu hal yang menyebabkan ketidakbahagiaan, kemelekatan.
Kemelekatan datang ketika kita berpegang pada sesuatu karena takut kehilangannya karena kita percaya bahwa kita tidak bisa bahagia tanpanya. Seringkali keterikatan kita membentuk identitas dari orang yang kita pikirkan, dan kita merasa bahwa jika kita melepaskan keterikatan kita akan kehilangan identitas kita. Jadi, kita melekat pada keterikatan kita, padahal selama ini semua itu merampas kebahagiaan kita. Yang melekat sebenarnya bukan kamu, tapi pikiranmu. Pikiranlah yang memiliki keterikatan. Siapa Anda sebenarnya tidak terikat pada satu hal pun. Untuk membebaskan diri Anda dari keterikatan, yang harus Anda lakukan hanyalah tetap sebagai kesadaran. Semakin banyak, dan semua keterikatan Anda akan terlepas satu persatu. Anda bisa bahagia saat ini juga, tidak peduli apa yang terjadi di sekitar Anda. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicari atau ditunggu. Anda tidak bisa memperoleh kebahagiaan, Anda hanya bisa menjadi itu. Jika Anda bahagia, Anda menjadi diri Anda yang sebenarnya. Jika Anda tidak merasa bahagia, ingatlah untuk menyambut setiap perasaan yang bukan kebahagiaan, dan biarkan itu hadir tanpa berusaha mengubahnya atau membuangnya. Semakin Anda menyambut perasaan tidak bahagia, semakin Anda akan merasakan kebahagiaan diri sejati Anda meningkat setiap hari. Dunia seperti yang kita yakini, kokoh dan konkret. Di luar sana ada yang terpisah dari kita. Satu-satunya realitas adalah ilusi. Pada level terdalamnya, seluruh struktur fisik dunia kita dan segala isinya tidak lebih dari ruang kosong. Materi adalah pikiran. Segala sesuatu yang tampak padat dan material, seluruh dunia fisik dan alam semesta kita, sebenarnya adalah gambar yang diproyeksikan oleh pikiran. Isi mimpi Anda dan pengalaman Anda tentang mimpi itu sepenuhnya buatan pikiran. Sama seperti pengalaman Anda tentang dunia saat Anda terjadi sepenuhnya dalam pikiran Anda. Kekuatan yang dapat mengubah pikiran menjadi alam semesta yang tampak adalah kesadaran tak terbatas, satu-satunya kekuatan yang ada. Alam semesta muncul dari kesadaran, dan kesadaran, yang tidak terbatas, adalah dasar dan substansi yang mendasari alam semesta kita dan segala sesuatu di dalamnya. Dunia, semesta, dan segala isinya, termasuk tubuh Anda, berada dalam kesadaran, mereka semua duduk di dalam dan di kesadaran. Sementara kita tetap terikat pada keyakinan kita sendiri dan keyakinan bahwa kita adalah individu yang terpisah, dunia tidak akan pernah damai, miliaran ego akan selalu menciptakan perselisihan. Kebebasan Anda dari penderitaan apapun tidak bergantung pada perdamaian dunia, itu tergantung pada penglihatan Anda bahwa Anda telah salah mengira diri Anda hanya sebagai seseorang, dan pada pengalaman Anda sendiri sebagai satu-satunya wujud tanpa batas. Kesadaran mengatakan, ya, untuk segalanya. Kesadaran memungkinkan kebebasan segala sesuatu menjadi apa adanya, karena dunia, dan segala isinya, adalah kesadaran dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana hal-hal muncul di dunia, semuanya selalu baik. Tidak ada yang namanya kematian seperti yang kita pikirkan. Tubuh mati, tetapi roh tidak dapat disentuh oleh kematian. Mati sebelum Anda mati berarti mati terhadap gagasan menjadi seseorang, dan menyadari kesadaran tak terbatas bahwa Anda sebenarnya. Ketika tubuh berakhir, kesadaran dan kesadaran tetap seperti biasa, sadar sepenuhnya dan hidup sepenuhnya. Saat kita mengetahui kebenaran, hidup menjadi ringan dan penuh kemudahan. Ada banyak tawa, cinta yang tak terkendali, dan kenikmatan total dari semua yang terjadi. Cinta dan kasih sayang yang mendalam muncul untuk umat manusia dan setiap makhluk hidup. Diri sejati Anda adalah satu-satunya keabadian yang ada. Segala sesuatu yang lain datang dan pergi, muncul dan menghilang. Memiliki kehidupan di bumi seperti memiliki avatar di game komputer. Dalam kehidupan manusia kita juga mendapatkan tubuh baru setiap kali kita mati, sampai kita menyelesaikan permainan dengan bangun dan menyadari sepenuhnya siapa diri kita, kesadaran. Sebagai diri sejati Anda akan bersenang-senang lebih dari yang pernah Anda alami. Anda akan melakukan semua hal yang Anda lakukan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah Anda akan melakukan segalanya dalam kebahagiaan dan kedamaian yang berkelanjutan. Satu-satunya tujuan hidup adalah untuk menjadi totalitas dari siapa kita. Sangat sering melalui penderitaan kita mulai bertanya-tanya tentang apakah hidup ini. Bagi banyak orang, penderitaan mereka telah membawa mereka langsung ke surga diri mereka sendiri. Ketika Anda tahu bahwa semuanya baik-baik saja, apapun yang terjadi, Anda akhirnya terbebas dari gagasan negatif apapun, dan kehadiran Anda akan sangat menenangkan orang lain dalam penderitaan mereka. Kesadaran adalah jalan keluar Anda dari semua penderitaan. Itu adalah kunci Anda menuju keabadian, dan kehidupan yang penuh tawa, kegembiraan, kelimpahan, keindahan, dan kebahagiaan.
Ketika Anda melihat cinta dimanapun di dunia ini, sadarilah bahwa itu adalah Anda. Ketika ada sesuatu yang menyakiti Anda dalam hidup, tanpa kecuali itu adalah peringatan yang memberitahu Anda bahwa Anda menuju ke arah yang salah, Anda mempercayai sesuatu yang tidak benar. Akhir dari kita semua adalah menyadari, mengingat, dan mengenali siapa diri kita sebenarnya, kesadaran abadi. Afirmasi, saya bermaksud untuk sepenuhnya sadar akan sifat sejati saya. Kesadaran, saya bermaksud untuk memenuhi tujuan saya dan menjalani hidup saya dalam kegembiraan kesadaran tak terbatas yang saya miliki. Saya telah membuat keputusan untuk menjadi kesadaran murni yang abadi dan tidak dapat dihancurkan seperti saya. Praktek kesadaran langkah 1, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sadar? Langkah 2, perhatikan kesadaran. Langkah 3, tetap sebagai kesadaran. Alihkan perhatian Anda ke kesadaran dengan memperhatikan kesadaran beberapa kali sepanjang hari. Berikan setidaknya 5 menit sehari, paling tidak, untuk menaruh perhatian Anda pada kesadaran. Anda dapat melakukannya saat pertama kali bangun tidur, saat Anda naik ke tempat tidur, atau waktu lain yang sesuai untuk Anda. Pertanyakan setiap perasaan negatif dengan, apakah saya itu, atau apakah saya yang menyadarinya? Anda dapat menggunakan pertanyaan yang sama, apakah saya itu, atau apakah saya yang menyadarinya, untuk pikiran negatif atau sensasi tubuh yang menyakitkan. Latihan super langkah 1, sambut segala sesuatu yang negatif. Langkah 2, tetap sebagai kesadaran. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini, apakah saya yang menderita, atau apakah saya yang sadar akan penderitaan? Yang benar adalah bahwa Andalah yang menyadari penderitaan, bukan yang menderita. Berhati-hatilah ketika Anda mendengar diri Anda sendiri berkata, saya percaya, atau saya tidak percaya, karena mengikuti kata-kata itu dengan segera adalah sebuah keyakinan. Berhati-hatilah ketika Anda mendengar diri Anda berkata, saya pikir, atau saya tidak berpikir, karena kemungkinan besar apa yang akan terjadi selanjutnya juga akan mengungkapkan keyakinan. Anda dapat memberikan instruksi kepada pikiran bawah sadar untuk menyoroti keyakinan Anda untuk Anda, sehingga Anda dapat menjadi lebih sadar akan hal itu. Tunjukkan kepada saya keyakinan saya dengan jelas satu persatu, sehingga saya menjadi sadar akan setiap keyakinan itu. Untuk mengungkap keyakinan Anda, sadarilah reaksi Anda. Sambut setiap dan semua perasaan penolakan. Untuk membebaskan diri Anda dari keterikatan atau masalah apapun, sambut mereka dan tetaplah sebagai kesadaran. Jika Anda tidak merasa bahagia, ingatlah untuk menyambut setiap perasaan yang bukan kebahagiaan, dan biarkan itu hadir tanpa berusaha mengubahnya atau membuangnya. Kesadaran mengatakan, ya, untuk segalanya. Kesadaran memungkinkan kebebasan segala sesuatu menjadi apa adanya, karena dunia, dan segala isinya, adalah kesadaran dirinya sendiri. Berhenti dan hadirlah sekarang juga, karena kesadaran hanya dapat dikenali pada saat sekarang ini. Demikian akhir dari ringkasan buku, Rahasia Terbesar. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.